Hai guys, welcome to podcast Biru, Binu Seru. Kenalin, nama saya Vika Nur Amalia. Hari ini kedatangan bintang tamu kita, salah satu guru di SMK Bina Nusa Selawi, dengan Pak Gunawan. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik. Ya Bapak di sini sebagai guru apa nih? Kebetulan saya guru TKJ. Saya wali kelas 10 TKJ 2. 11 sekarang 11 TKJ 2. Di BINUS sudah berapa lama jadi guru kira-kira Bapak? Saya kurang lebih 1,5 tahun di BINUS ini. Jadi sebelumnya Bapak bekerja di mana? Saya tuh sebelumnya kerja di PT di Jakarta, konsultan IT di Jakarta, salah satu mungkin Lipo Group seperti itu. Berapa tahun itu Bapak kerja di situ? Dari 2014 sampai 2021. 2016 sampai 2021. Berarti Bapak di sini baru kemarin-kemarin banget. Iya. Gimana tanggapan Bapak nanggepin siswanya? Oh, yang mana nih? Yang nakal apa yang baik-baik nih? Yang nakal ya. Sebenarnya sih tidak ada siswa yang nakal ya. Cuma mungkin kecepatan nakal aja sih. Nah, sebenarnya kalau anak yang baik-baik mungkin gampang terarah seperti itu ya. Cuma kalau yang nakal mungkin butuh ekstra untuk mendidik anaknya ya. Kita lebih tepatnya kalau saya sih mengajarkannya nggak cuma tentang ilmu pendidikan di sekolah saja, realita nanti di kerjanya seperti apa gitu loh. Jadi nggak kalian nakal nggak masalah, tapi yang penting kalian realistis seperti itu. Pengalaman Bapak mana Pak? Customer, klien ada yang sulit, ada yang gampang, kayak gitu tergantung kliennya seperti apa gitu. Bersangkutan dengan jurusan yang Bapak ajar sekarang apa gimana? Mungkin jauh sih. Kalau saya dulunya ke arah ke server ya, ke server, pengadaan server dan lain-lain. Kalau sekarang saya lebih ngarah ke, kalau di SMK itu lebih ke arah ke network. Kalau TKJ-nya, jadi tidak ada hubungannya sama ini sama sekali. Dulu Bapak jurusan apa kuliahnya? Teknik informatika. Jurusannya teknik informatika, terus sekarang ngajarnya TKJ. Iya. Kalau di kampus kebetulan kalau untuk teknik informatika mengarahnya lebih ke arah programmer ya. Oh iya, jadi jauh banget. Tapi saya kasih pandangan ke anak-anak, kalau kalian masuk ke teknik informatika, sistem informatika atau sistem informasi pasti lebih ngarah ke coding. Iya. Nah makanya jangan lelah lah sama coding itu. Biasanya tentang logik gitu yang bikin susah gitu yang mereka pengen. Kebanyakan kan siswa ngeluhnya karena coding biasanya. Iya, biasanya logikanya Pak susah ya ternyata ya coding. TKJ gitu. ngajar coding juga. Sebenarnya di silabus tidak ada, tapi saya selipin supaya mereka buka pandangan, supaya nggak kaget aja di dunia kuliah. Soalnya nanti kalau misalnya di kuliah, wah ternyata teknik informatika nggak kayak gini ya, gitu loh, nggak segampang ini yang diajarin saya network, sedangkan yang di kampus rata-rata 4 tahun itu coding semua. Gitu. Pengalaman Bapak di BINUS gimana dengan guru-guru? Ya kita harus siap bersosialisasi ya di manapun ya gitu ya. Yang penting be humble aja lah sama guru-guru, sama murid dan lain-lain. Oke, biar audiensnya juga nyaman, kita tanya fun fact Bapak, apa sih pengalaman paling menyenangkan gitu? Cerita-cerita sedikit lah. Menyenangkan. Iya, fun. Kalau saat ini sih biasanya sih ya, kalau anak-anak tuh kadang-kadang saya iseng aja, kadang-kadang gini, siapa nih di sini yang pacaran gitu. Biasanya nanti wah ini Pak udah nunjuk-nunjuk tuh, wah, gitu kan, wah ini. Nah terus habis itu kalau udah putus, nah kan biasa lah cinta SMA kan ya putus ya, gitu aja sih, paling ledek-ledekin seneng aja gitu, lebih ke arah kayak gitu. Menyenangkannya di bidang ya cuma guyon bercanda gitu. Anak-anak. Ada nggak sih anak-anak yang kayak curhat-curhat ke Bapak gitu? Biasanya sih sering sih. Kadang-kadang kalau misalnya ada beberapa anak yang mungkin broken home, cerita ke saya, Pak ini gimana ya broken home. Ya intinya
kalau broken home jangan salahkan orang tua kamu, Iya, tapi ya kamu buat motivasi supaya kamu tidak terpengaruh sama mereka. Iya. Ada pula yang kisah ya cinta apa ini gimana sih Pak gitu, kok kayak gitu. Guru selama di Pinus itu apa tuh Pak? Ini Kesulitan. waduh, saya tuh kesulitannya biasanya masalah administrasi sih. Jadi biasanya kan kita suruh ngumpulin berkas-berkas penilaian gitu. Iya. Itu sulit dari sayanya kayak gitu ya. Kadang-kadang kan pembaruan terus kayak gitu. Tapi kalau untuk ngajar sih ya udah dibiasakan lah ya. Cara ngadepin anak-anak yang nakal itu gimana sih Pak? Yang nakal. Iya. Kalau saya yang nakal itu paling saya misalnya dalam pelajaran saya nih, kebetulan anaknya tuh apa namanya ngomong sendiri biasanya paling belakang tuh ya. Iya. Paling belakang ngomong sendiri. Saya kasih instruksi aja, yang mau ngomong silakan keluar. Atau dengan bahasa halusnya coba masnya tutup pintu dari luar gitu, kayak gitu. Ya istilahnya kalau misalnya nggak bisa diomong, udah keluar aja. Saya misalnya kalian nggak mau ngikutin pelajaran saya, silakan keluar aja. Karena itu jadi virus toksik nanti di teman-temannya, Lebih kasihan. baik jadi. ditegaskan Iya. daripada didiamkan. Benar sekali. Sebelum Bapak menjadi guru, sebenarnya cita-cita Bapak itu apa sih Pak? Duh, di cita-cita apa ya? Kalau cita-cita sih yang ngalir aja sih, nggak ada cita-cita dulu mah. Sesuai alurnya. Dulu terlalu ambigu ya. Kalau cita-cita standar anak kecil mah polisi, guru dan lain-lain gitu kan. Cuma kalau untuk realitanya ya Sejalannya mengalir, aja deh. sejalannya rezeki aja lah gitu. Motivasi jadi guru jadi apa Pak? Saya Iya. motivasinya adalah saya ingin mengajarkan siswa itu tentang kehidupan realita di dunia kerja. Jadi saya share ilmu di bidang dunia kerja itu seperti apa sih, pandangannya gitu loh. Nggak semudah pasti nggak ada kok ilmu yang diajarkan di sekolah tentang ilmu kehidupan. Jadi saya sering bilang kalau misalnya ini loh kayak gini, ini kayak gini, kayak gitu loh. Enggak, saya misalnya mau share ilmu tentang apa gitu ya, di dunia kerja tuh nggak kayak gini loh, nggak gampang kayak gini, kesulitannya kayak gini. Kalian saat ini cuma bisa tanya, Pak ini caranya gimana, ini caranya gimana, padahal di dunia realita semuanya cari di Google. Iya. Nggak ada yang cuma Pak tanya ini. Jadi Cari gak semuanya guru itu pinter juga ya Pak. Realitanya masih searching juga di Google. Iya, saya juga kadang-kadang butuh ilmu. Nah, kalau anak-anak tanya, saya kasih kayak gitu dan lain-lain. Kalau saya nggak mampu, ya saya cari. Saya jujur aja belum nemu untuk problem ini. Nanti saya coba cari tahu bareng-bareng seperti itu. Pengalaman Bapak ngajar kayak pertama kali first time ngajar jadi guru itu gimana sih Pak? Nah, Pasti itu. kan masih grogi gitu. Nah, saya tuh dari sebelumnya kerjaan saya tuh mungkin share, kalau bahasa kerjanya itu share knowledge. Iya. Ya, share knowledge. Jadi ketika kita sudah melakukan sebuah implementasi sudah selesai, nanti kita share knowledge ke kliennya. Di dunia PT sebelumnya kita share knowledge, oh ini nanti penggunaannya seperti ini, penggunaannya seperti ini. Mungkin dari situ basicnya sudah ada. Dari suara dari suara sampai belakang enggak kayak gitu kan. Nah mungkin habitnya pertama nervous, Iya, gimana ngadepin satu kelas 40 ya, 40 ada anak yang gini malas-malasan, tidur dan lain-lain, bicara sendiri dan lain-lain. Itu yang bikin PR sih sebenarnya. Jadi pertemuan jadi review, oh ini cara ngolahnya gimana ya gitu. Saya juga sebenarnya ini nervous banget. Nggak susah juga nervous, ini pertama kali kayak gitu. Kamu paling ngebahas kayak gini kan langsung depan kamera. Iya. Seputar perkuliahan coba Pak ceritain, Bapak dulu kuliah di mana sih? Dulu saya kuliah di UPN Jogja, UPN Veteran Jogja. Tadinya swasta, sekarang udah jadi negeri.
Saya ngambil di Teknik Informatika Fakultas Teknik Industri seperti itu. Nah, S1. Nah, saya salah satu orang yang tidak suka coding. Dan Tapi itu saya dapatnya menyerah. itu. Enggak, di dunia kerja juga saya nggak dapat coding juga, tapi saya menyesal kenapa saya nggak belajar coding di masa itu. Jadi saya mau nyeting anak-anak yang baru di TKJ supaya saya suka loh, coding tuh efeknya banyak loh kayak gitu. Jadi apa manfaatnya coding? Kan buat belajar saya juga dan juga audiens. Oke. Coding, kalau misalnya siswa-siswa yang mendengarkan tahu, coding itu pasti dibutuhkan semua aplikasi dari Shopee, Tokopedia, startup lainnya pasti butuh orang coding. Nah, di satu sisi orang coding itu bisa kerja dari rumah, nggak harus ke kantor, karena basically-nya dia harus ngirimin library seperti itu. Jadi nanti kayak ada kayak Google Drive. Nah, nanti library-nya ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Jadi bisa kerja dari rumah. Keuntungannya seperti itu. Apalagi zaman Covid kemarin. Online ya. Nah, zaman Covid kemarin banyak kok orang yang di Jakarta, terus habis itu setahun dia di rumah. Jadi nggak bayar kos-kosan di Jakarta, tapi gaji di Jakarta. Keuntungan bisa coding tuh bisa bisnis online gitu, kerja online gitu. Kerja online. Iya. Yang kedua, ini sih mungkin agak sensitif kali ya. Lebih ke arah ke bantuin skripsi orang. Coki. Ya, Banyak seperti itu. anak kuliahan yang Banyak anak kuliah yang 4 tahun itu udah enek lah saya bilangnya gitu, enek tentang coding. Nah, disitulah peran Anda yang berbaik hati ya, membantu orang-orang yang melakukan coding, kesusahan coding. Itu lumayan. Kalau saya teman saya itu bantuin ya, bisa lah dapat. Bapak pernah coki skripsi gitu? Kebetulan saya enggak, karena saya enggak suka coding. Iya, seperti itu. Salah sebenarnya saya. Jadi guru idaman gimana Pak? Be humble aja. Be humble. Banget sih guru kayak gitu ya. Terus sering be humble, nyapa, terus sering gimana kayak gitu, sering ngobrol ke anak-anak kayak gitu. Biar anak-anak tuh nggak takut sama kitanya itu gimana Bapak? Ke gurunya. Iya. Sebenarnya bawaan dari gurunya ya. Iya. Gurunya kadang-kadang kalau misalnya agak katanya sih kayak apa ya yang mukanya nyerem. Ya, yang wah ini gak jawab, nggak asik kayak gitu. Biasanya guru-guru yang cuma ya ngobrol cuma seperlunya aja kan itu susah biambelnya ya. Kalau misalnya serius juga iya. menekankan murid. Ya, seperti itu sih. Paling ya lebih ke arah ke enjoy aja sih sama siswa kayak gitu. Kayak bestie lah gitu. Biar umur tua tapi bisa mengikuti masih yang muda. Gitu. Pengalaman menyenangkan di sekolah itu kayak semisal berbaur sama guru-guru. Ya gitu. Biasanya saya ngobrol sama guru-guru bercanda, ngobrolin apa. Kalau saya kadang-kadang kalau kaku biasanya nggak enak lah. Kayak saya lebih ceria khas, banyak ketawa ya. Kalau misalnya banyak kenal, pasti saya terkenalnya banyak ketawanya Ya, lah. karena baru first ngobrol sama Bapak. Belum tahu banyak ya Pak. Iya. Pesan untuk hari ini apa tuh? Pesan. Aduh, saya tuh tadi udah nyiapin ya, tapi lupa ya. Pesannya, ekspektasi itu tidak seindah lalu berekspektasi tinggi, tapi kalian tanya nggak ada. Seperti itu sih. Motivasi buat audiens biar semangat hidup itu gimana sih Pak? Soalnya kan banyak tuh yang kayak depresi zaman sekarang tuh banyak banget yang kayak gitu tuh. Sebenarnya tipsnya adalah jangan menyerah. Karena menyerah itu bukan solusi, lari bukan solusi. Selesaikan secara gentleman. Nah, seperti itu. Hadapi masalah dengan keberanian kamu, cari solusi dari masalah itu. Belajar dari kesalahan itu hal yang lumrah. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Tepuk tangan buat Pak Gunawan. Oke, kali ini kita sudah akhir
akhiri. Terima kasih buat Pak Gunawan Iya. udah hadir pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.